Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Oktaviani, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri Gita Oktaviani, dan ada Salwa Sawita, Suci Eka Fitri, dan Ahmad Wildan. Berikut salindianya. Ada unsur-unsur pementasan drama. Yang pertama, naskah drama. Naskah drama adalah sebuah karangan yang isinya terdapat cerita atau lakon. Dalam naskah juga termuat nama-nama tokoh dalam cerita, peran tokoh, dialog yang diucapkan, dan keadaan panggung yang diperlukan. Biasanya untuk mempermudah para seniman yang bermain drama, naskah drama ditulis selengkap-lengkapnya disertai keterangan dan petunjuk seperti gerak-gerak yang dilakukan pemain, tempat terjadinya peristiwa, perlengkapan logistik yang dibutuhkan, dan keadaan panggung. Yang kedua, pemain. Pemain merupakan orang yang memeragakan peran di dalam cerita atau disebut juga aktor atau aktris. Beberapa pemain dibutuhkan dalam drama berdasarkan banyaknya tokoh yang ada di dalam naskah. Agar berhasil memerankan tokoh dalam pementasan, pemain dipilih secara tepat sesuai peran yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga ada sutradara. Sutradara adalah pemimpin dalam pementasan drama. Sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam kesuksesan pementasan drama, sutradara harus membuat perencanaan yang matang. Tugas seorang sutradara sangat banyak dan cukup berat, seperti memilih naskah, menentukan pokok penafsiran naskah, memilih pemain, melatih pemain, bekerja dengan staf, dan mengkoordinasikan setiap bagian. Yang keempat, tata rias. Tata rias merupakan bagian yang bertugas dalam mendandani atau make up para pemain. Seorang penata rias harus memiliki teknik seni dalam merias. Selain itu, penata rias juga harus terampil dan cekatan, agar penata rias mampu mengatur waktu sehingga pemainnya bisa siap untuk naik ke atas panggung dengan riasan yang baik. Selanjutnya ada tata panggung. Tata panggung adalah tempat para pemain memeragakan lakon dramanya sebagai seni pertunjukan. Biasanya panggung akan didesain lebih tinggi daripada lantai, lebih tinggi dari tempat duduk penonton, agar penonton yang duduk di belakang masih mampu menyaksikan pertunjukannya dengan jelas. Selanjutnya ada tata lampu. Tata lampu adalah bagian yang bertugas dalam pengaturan cahaya di panggung. Bagian ini berhubungan erat dengan tata panggung. Pengaturan cahaya di panggung harus disesuaikan dengan keadaan panggung yang dibutuhkan. Seperti penataan lampu di rumah orang miskin dan di rumah orang kaya memerlukan cahaya lampu yang berbeda dan disesuaikan dengan waktu terjadi. Selanjutnya ada tata suara. Tata suara yang biasa kita kenal adalah bagian yang mengatur pengeras suara atau sound system dan musik pengiring. Alat musik yang digunakan tentu berbeda sesuai dengan suasana yang dibutuhkan. Seperti suasana sedih, mungkin hanya diiringi dengan seruling yang ditiup mendayu-dayu menghayati hati. Suasana pertengkaran yang diiringi dengan musik yang berirama secara cepat dan keras. Dan yang terakhir ada penonton. Penonton adalah unsur penting dalam pementasan drama. Kesuksesan sebuah drama dapat diukur dari respon para penonton yang menyaksikannya. Fungsi drama yang meminati seni tentu sangat dibutuhkan di setiap pementasan drama agar drama terasa hidup dengan apresiasi yang penonton berikan. Selanjutnya, ada struktur pementasan drama. Struktur drama adalah unsur-unsur pembentuk karya lakon tersebut. Struktur ini merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang utuh. Apabila salah satu bagian berubah atau dihilangkan, maka unsur struktur lainnya juga harus berubah. Berikut ini penjelasan terkait struktur drama. Yang pertama, babak-babak dalam drama yakni suatu kisah kecil yang menggambarkan suatu kejadian tertentu. Cerita dalam drama biasanya mengandung beberapa babak yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam karya prosa, ada istilah episode atau bab tertentu sebagai pembagian cerita. Babak adalah istilah potongan-potongan cerita dalam karya drama. Yang kedua, adegan unsur, yakni yang lebih kecil dari babak adalah adegan.
Dalam suatu babak, terdapat sejumlah adegan yang harus diperankan tokoh, aktor, ataupun artis. Adegan dalam drama ditentukan dari bagian babak dalam cerita. Apabila kisah kejadian berubah, maka adegannya akan bergeser ke adegan selanjutnya. Contohnya, dalam suatu adegan, suatu tokoh berdialog dengan tokoh lain, adegan ini tuntas. Cerita akan memasuki babak selanjutnya ketika ada tokoh lain yang datang bergabung. Selanjutnya ada dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Terdapat dua unsur dialog yang harus terpenuhi dalam drama, yaitu unsur pendukung gerak dan unsur penajaman realitas. Yang pertama, dialog dalam drama harus mendukung gerak dan adegan tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua, unsur penajaman realitas. Artinya, dialog yang dilakukan di suatu pentas harus lebih tajam dan tertib, sesuai dengan jalan cerita, serta tidak seperti dialog sehari-hari. Dialog dalam drama juga memiliki struktur tersendiri, yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi, sebagaimana dikutip dari unsur intrinsik drama 2020 yang ditulis Suji Haryanti. Selanjutnya ialah prolog. Prolog merupakan bagian pembuka drama. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua naskah drama memiliki prolog. Jikapun ada, umumnya prolog berisi kata-kata pembuka, mengantar atau latar belakang cerita. Dalam drama tradisional, prolog disampaikan oleh dalang atau tokoh-tokoh tertentu. Selanjutnya ialah epilog. Epilog adalah bagian penutup drama. Biasanya ia adalah kesimpulan atau pesan yang diperoleh dari cerita drama tersebut. Kendati kurang disukai penonton, epilog lazimnya tetap hadir untuk memberikan kesimpulan akhir terkait nilai drama tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai unsur pementasan drama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.